Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Nah, ini ya gambar Benny dan teman-temannya sedang bermain adik-adik. Kalian kalau bermain bersama teman-teman pasti menyenangkan ya adik-adik ya. Tapi ingat, kalau bermain harus mematuhi aturan permainan. Perhatikan gambar berikut ini. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin adik-adik. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, ini tadi cerita tentang Benny saat beristirahat bersama teman-temannya bermain gobak sodor dan tanpa sengaja menyenggol Udin sampai jatuh. Benny meminta maaf kepada Udin dan Udin memaafkan Benny. Adik-adik, apa sih isi cerita di atas tadi? Nah, isinya adalah Benny yang sedang bermain gobak sodor saat istirahat dengan teman-temannya. Tanpa sengaja Benny menyenggol Udin sampai jatuh. Benny meminta maaf kepada Udin ya adik-adik ya, ini ya tulisannya seharusnya yang ini adalah Udin bukan Benny. Kak Citra salah ketik adik-adik. Lalu sebutkan permainan apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Ya, mereka bermain gobak sodor. Lalu berikutnya adik-adik, kapan permainan itu dilakukan? Ya, saat jam istirahat. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin adik-adik? Karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Apakah Udin memaafkan Benny? Nah, sebagai anak yang baik, Udin memaafkan Benny. Begitu juga dengan kalian, kalau ada teman kalian yang meminta maaf, kalian harus berani memaafkan juga adik-adik. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Mari kita simak percakapan Benny dan Udin adik-adik. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah, itu tadi percakapan Benny dan Udin adik-adik. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi adalah Benny meminta maaf kepada Udin karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Nah, yang diucapkan Benny adalah maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Nah, Benny meminta maaf karena tidak sengaja menyenggol Udin saat bermain. Siapa yang memaafkan adik-adik? Ya, yang memaafkan adalah Udin. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan adik-adik kalau kalian itu melakukan kesalahan? Ya, kalian harus berani meminta maaf.
Adik-adik, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf kepada orang lain ya. Adik-adik, setiap kalimat permintaan maaf itu ada maknanya. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang makna dari kalimat minta maaf. Di sini Kak Citra punya contoh kalimat minta maaf adik-adik. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Siapa yang meminta maaf adik-adik di sini? Ya, yang meminta maaf adalah Doni. Lalu Doni meminta maaf kepada siapa? Ya, kepada Tini. Mengapa Doni meminta maaf kepada Tini adik-adik? Karena tidak bisa datang di pesta ulang tahun Tini. Berarti maknanya adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya Tini. Contoh berikutnya adik-adik. Fani, maafkan aku ya sudah menghilangkan bonekamu, ucap Rani. Siapa yang meminta maaf adik-adik? Ya, Rani. Rani meminta maaf kepada siapa? Bagus, kepada Fani. Lalu mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Karena sudah menghilangkan bonekanya. Jadi maknanya adalah Rani meminta maaf kepada Fani karena sudah menghilangkan boneka Fani. Lani mempunyai pensil adik-adik. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Ingat ya, kalau kalian mengukur dengan penggaris, salah satu ujung bendanya harus diletakkan lurus dengan angka 0 atau sejajar dengan angka 0. Baru kalian ukur ujung satunya itu berada di ukuran berapa. Misalnya kalau di pensil ini di ukuran 8 cm. Nah, selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran adik-adik. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Adik-adik coba perhatikan benda ini. Berapa panjang ballpoint pada gambar tersebut? Ya, di sini ujungnya 0. Lalu kita lihat ujungnya di sini. Kalau diluruskan, ini panjang ballpoint adalah 14 cm. Lalu panjang ikan ini adik-adik ada berapa sentimeter ya? Di sini angka 0, lalu kita lihat ekornya. Paling ujung di angka 20. Maka panjang ikannya adalah 20 cm. Adik-adik, apakah kalian masih ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm? Coba kita ingat-ingat kembali ya. Misalnya 3 meter itu ada berapa sentimeter? Bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara perkalian dan cara penjumlahan. Yuk adik-adik, kita lihat ya. Caranya 3 meter itu 3 dikali 100. Nah, 3 dikali 100 itu sama dengan berapa adik-adik? Coba adik-adik ingat ya, 3 dikali 100 cm. 3 dikali 1, 3. Nolnya ada 2. Berarti jawabnya 300 cm. Selanjutnya, contohnya adalah 100 ditambah 100 ditambah 100 ya, dengan penjumlahan ya, karena ada 3, 100-nya kita tulis 3 kali. Nah, 100 ditambah 100 itu 200, ditambah 100 itu 300. Maka jawabnya 300 cm. Berikutnya adik-adik, kalau kebalikannya ya, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kalau diketahui 300 cm ada berapa meter? Kita mengerjakannya dengan cara pembagian. 300 ini ya, 300 cm ini dibagi 100. Kalau sama-sama punya angka 0, kita coret saja. Ya, kalau di sini coret 1, di sini juga coret 1. Kalau di sini coret 1 lagi, ya di sini coret 1 lagi. Bertemu pembagian yang baru, 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Maka
Jawabnya adalah 3 meter. Sekarang adik-adik, Kak Citra punya soal nih. Panjang pintu kamar itu 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kalau meter ke senti berarti kita bisa mengerjakannya dengan cara dikali. 2 dikali 100. Nah, berapa 2 dikali 100? Kalian 2 dikali 1, 2. Ditambah nolnya 2, berarti 200 cm. Jadi panjang pintu kamar itu adalah 200 cm atau dengan cara penjumlahan. 2 meter berarti kita tuliskan 100-nya ada 2. 100 ditambah 100 sama dengan 200 cm. Maka panjang pintu itu sama dengan 200 cm. Terserah adik-adik nih mau pakai yang perkalian atau yang penjumlahan. Selanjutnya adik-adik, panjang bambu itu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Berarti cm ke meter. Caranya kita pakai pembagian. 400 dibagi 100 ya. Sama-sama punya angka 0, kita coret adik-adik. Lalu 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi panjang bambu tersebut sama dengan 4 meter. Selanjutnya adik-adik, panjang halaman rumah itu ada 1000 cm. Nah, kalau 1000 cm itu berapa meter? Caranya kita bagi juga. 1000 dibagi 100. Nah, di sini ada 3 angka 0, tapi di sini hanya 2. Maka yang kita coret ya 2 karena di sini hanya punya 2 adik-adik. Kalau sama-sama punya 3 bisa 3-3-nya dicoret. Tapi kalau sama-sama punya angka nolnya jumlahnya 2, ya kita coretnya 2. Jadi ketemu pembagian 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jadi jawabnya adalah 10 meter. Ukurlah panjang gambar benda-benda di bawah ini adik-adik. Kalian cari tahu benda-benda ini di rumah kalian ya. Lalu kalian gunakan, bisa pakai meteran ya atau roll meter. Urutkan benda-benda mana dari yang paling panjang adik-adik ya. Coba yang dari benda-benda ini yang ukurannya itu dari yang paling panjang. Apakah tempat tidur dulu atau almari dulu atau papan tulis dulu. Kalian bisa ukur ya. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut ini. Karena dia menang adik-adik, dia senang sekali. Nah, dia mengekspresikannya dalam gerakan ya. Nah, Benny dan Udin biasa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Jadi mereka mengekspresikannya seperti ini adik-adik. Gerakan pertama adalah melambaikan salah satu tangan ke kiri dan ke kanan. Lalu mereka juga menggerakkan ini nih adik-adik, melambaikan salah satu tangan ke depan dan ke belakang. Gerakan berikutnya adalah seperti ini, mengayunkan kedua tangan ke depan, ke atas dan ke belakang. Lalu kedua tangan ke atas dan digerakkan melingkar. Nah adik-adik bisa tirukan gerakan-gerakan ini sebagai gerakan